Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Bahagia sekali rasanya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Sebagian saudara kita ada yang berkomentar bahwa menuntut ilmu itu satu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Energi itu pula yang telah menggerakkan kita dari rumah menuju ke tempat ini, insya Allah dalam waktu 2 hari 1 malam, meninggalkan anak dan istri. Dan itu satu hal yang biasa. Nanti tanggal 7 sampai tanggal 12 saya juga akan mengikuti daurah selama 6 hari. Bagaimana kalau semut mubal itu dibikin 6 hari? Mesti melukok. Belum selesai mubal kabeh nanti. Semut mubal itu sekolah mudin lan mubalek. Diharapkan peserta daurah nanti pulang dari sini dia memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas keagamaan di masyarakat. Mudin itu menurut saya ya, dia berasal dari kata qiwamuddin. Qiwamuddin itu artinya sang penegak ajaran agama. Kalau mubalik itu artinya apa? Sang penyampai ajaran agama. Jadi diharapkan para peserta daurah sepulang dari mengikuti daurah ini dia menjadi penyambung lidahnya para nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sudah melaksanakan nikmat dan lezatnya beragama berdasarkan sunnah. Maka hendaknya kita menebarkan ajaran sunnah ini kepada orang-orang dengan semaksimal mungkin. Jangan hanya berdakwah di internal komunitas kita sendiri. Begitu. Kita merasuk ke akar rumput di tengah-tengah masyarakat kita. Di antara caranya adalah kita menanam jasa di tengah-tengah masyarakat itu. Yang paling mudah ya kita menjadi mudin yang tidak resmi, memiliki keahlian di dalam menyembelih sapi kurban. Yang kedua, dia memiliki kepakaran di dalam memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Yang ketiga, dia bisa berkultum dan menyampaikan khutbah hari raya dan khutbah Jumat. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman menanam jasa di masyarakatnya sendiri, di kampung antum menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau mau motong kambing, motong sapi, warga datang ke rumah antum, munduk-munduk. Tahu munduk-munduk? Ngapur rancang begini. Ngapur rancang itu begini, bukan begini ya. Badhe matur ten ngarsanipun Pak Ustadz Suhari, sowan kula mriki sepindah silaturahim. Jangkepipun angka kalih badhe ngrepoti nyuwun pitulungan panjenengan kapurih meragat sapi lho. Nyuwun pitulungan panjenengan kapurih ngaturaken pambagya harja lho. Nyuwun tulung dumateng panjenengan kapurih maringi ular-ular, maringi kultum, maringi khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Kalau masyarakat sudah tergantung kepada antum, nanti antum ngomong apa saja, insya Allah semerintil mereka. Ya. Bukan status strata sosial yang kita cari di tengah masyarakat, enggak. Tapi kita menjadikan kompetensi yang ada di semut mubal ini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas agama masyarakat kita, tetangga kita. Seperti itu. Ya. Kuncinya ya hanya butuh
rasa percaya diri saja. Buntel mayat itu mudah sekali, seperti kita buntel permen, selesai. Antum tahu permen sugus? Anggaplah permennya itu jenazah, lalu buntelnya itu kain kafan. Udah dibikin kucir di atas sama, selesai loh. Beneran itu. Adapun tali bebas, mau antum kasih 5, mau antum kasih 7. Sudah, sebatas itu tok. Nyembelih sapi sepenting antum wani modal beli senjata yang standar ya, yang memang agak mahal sithik. Ya. Tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada sekedar harga golok itu. Setelah orang-orang jatuhkan, antum tinggal perintah, kowe tarik rono, tarik rono. Kowe jone kudu ngalih ono, ra kanggo kowe ning kene. Misalnya begitu. Setelah siap, gelembare ditarik, antum kiris seret-seret, selesai sudah. Khutbah Idul Fitri gimana? Ya seperti kultum biasa. Nek Jumatan seperti kultum biasa dipisah dengan duduk. Selesai kan? Sudah selesai materi daurah kali ini. Sesederhana itu. Tapi kenapa takut? Ya, karena tidak memiliki apa? Rasa percaya diri gitu. Nanti kita akan ada praktek insya Allah. Masing-masing kompetensi yang kita pelajari itu semua ada prakteknya. Ada praktek menyembelih, nggak tahu menyembelih apa ini. Terus ada praktek memandikan jenazah. Nanti tolong ada relawan yang jadi jenazahnya. Terus praktek tentang khitobah, tentang kultum, khutbah Jumat dan khutbah hari raya. Nanti malam insya Allah kita praktek. Jadi ada mikro khutbah. Waduh, kalau ada mikro teaching, kita ada mikro khutbah. Jadi praktek khutbah sederhana saja. Diharapkan ada 3 versi ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biar komplit. Beberapa waktu lalu itu saya ditanya di Jogja ini apakah ada pengajian khusus dengan bahasa Inggris, karena ada seorang kawan dari Jerman, dia baru aja masuk Islam dan pengen mengikuti pengajian berbahasa Inggris karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Minimalnya 2, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yang versi Jumatan sama yang versi hari raya gitu. Engko tak kopiok, ora usah ngacung, cuding wae. Kowe sing dadi khotib Jumat, kowe sing dadi khotib Idul Fitri. Dianggap saja ini jamaah salat hari raya. Dianggap saja ini jamaah salat Jumat. Jadi biar kelihatan serius beneran ini digawe suasananya itu bener-bener sholat Jumat gitu loh. Eneng sing etok-etok turu bareng ini. Dan kayak Jumatan tenanan. Saya berharap seluruh peserta nanti kita tetap gabung di grup Semut Mubal ya, angkatan 1, nanti ada angkatan 2 di Magelang, nanti angkatan 3 di Ponorogo. Grup itu kita jadikan ajang untuk tukar kawruh ya, tukar informasi, menjalin silaturahim gitu, dan tujuan-tujuan baik lainnya. Baik, kita segera memasuki materi yang pertama tentang fikih kurban. Ini materinya sama dengan pelatihan kurban yang sudah pernah kita sampaikan ya. Adapun hukum kurban, jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sampai Nabi itu tidak pernah meninggalkan kurban. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan kurban. Senantiasa berkurban Nabi itu. Mungkin ada yang bilang, oh kan Nabi kan kaya. Pertanyaan dari saya, silahkan nanti dijawab, angkat tangan dulu tapi. Nabi itu kaya atau miskin? Nah, pendapat yang saya rasa itu lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala alam. Nabi itu kaya sebelum diangkat jadi nabi. Setelah Nabi diutus menjadi nabi pada usia berapa? 40 tahun. Nabi itu hidup dengan kehidupan yang teramat sangat sederhana sekali banget, nemen. Bahkan Syekh Lafi bin Yusuf al-Syatarat tadi malam mengatakan Nabi itu saking laparnya itu sering mengikat perutnya itu dikasih batu
2, 3. Antum apa pernah ngerasa kayak ngeluh ngantek wetenge ditaleni watu? Jadi ada kain dimasukin batu terus diikatkan di ini. Itu buat ngampet ngenra ngelih. Saya secara pribadi belum pernah itu ngalami. Ngelih banget ngantek ditaleni watu sampai nggak ada yang dimakan, sampai ditaleni watu. Nabi sering mengalami itu. Gitu. Palingan antum nek anu gur ngantongi watu ngen ora crossing kan gitu. Nek selak krasa kon ngantongi watu ngono ta palingan. Kuwi kan karena kewareken. Jadi crossing kan karena kewareken. Kalau Nabi karena kelaparan. Seperti itu. Jadi Nabi memang pernah kaya dalam beberapa sesi di kehidupan beliau, tapi setelah diangkat menjadi nabi, ya hartanya itu dihabiskan semua untuk berdakwah dan beliau hidup dalam keadaan sangat sederhana sekali. Sampai 2 bulan itu nggak masak loh. Dan makannya hanya kurma dengan air putih. Bayangkan itu. Kurma dan air putih saja. Tapi Nabi meskipun seperti itu kehidupannya tidak pernah meninggalkan kurban. Sahabat itu berselisih pendapat tentang hukum berkurban. Kalau terjadi perselisihan pendapat di kalangan sahabat, maka kita memilih pendapat yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah itu mengusir, mengancam orang yang memiliki kelonggaran rezeki tapi tidak mau berkurban. Nabi bersabda, "Man kana lahu si'atun walam yudhahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki kelonggaran rizki tetapi tidak mau berkorban, jangan dia berani-berani mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini dan itu, kemudian firman Allah Ta'ala yang menggunakan fi'il amar, fasolli li rabbika wanhar, tunaikan, tegakkan solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Padahal hukum asli dari perintah Allah itu adalah lil wujub. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari setiap perintah Allah itu wajib. Jadi kurban itu wajib setiap tahun. Bagi siapa? Bagi yang memiliki kelonggaran rizki. Kalau tidak memiliki kelonggaran rizki, dia tidak wajib. Gitu. Itu saja yang bisa disampaikan pada sesi yang pertama ini. Waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Diladeni yang pergi nikah nggih? Ngaten, saya heran. Cocok. Ya. Insyaallah. Gayeng iki. Nyampe mriki juga iki, Klaten. Masya Allah. Alhamdulillah. Weh, menu spesial. Alhamdulillah, pun matur nuwun. Iya. Wah, ini bedani dhewe iki. Paling jauh iki maksudnya. Apa jan ora kuatan? Kalau ingin menyembelih seorang diri, caranya begini. Kita pegang kaki depan dan belakang seperti ini.
taruh begini. Dengkulnya melenyap. Kalau dia maju, dengkul ini ikut maju ya. Kalau dia maju, antum meneng wae nanti dia bangun. Nah ini namanya metode letter L. Bisa motongnya begini. Ini namanya metode yang tadi letter I, ini letter L. Jadi kepala dengan badan membentuk huruf L. Bisa motongnya begini. Nah, ada yang belum pernah motong kambing? Saya. Yang belum pernah, bagusnya digoceki saja. Karena tahu motong melu-melu ngene iki malah gur dingene tok wis ditinggal lunga. Akhirnya aku mindon gawene. Ya, siapa yang pengen motong? Yang belum pernah ya? Belum pernah. Ora nih. Nah, Nih. Mas yang belum pernah? Ya. Ayam ya. Dua, ada pertanyaan sebelumnya? Silahkan. Untuk arikan itu ada maksimalnya berapa kali gitu nggak? Ada. Terus mitos juga nek wis diangkat nggak boleh diaru lagi itu juga mitos. Sama yang tanduk itu gimana, Ustaz? Kenapa? Yang cacat tanduk misalkan terpotong atau apa itu bener nggak, Ustaz? Itu kan, Ada larangan gitu. itu kan diperselisihkan para ulama. Yang disepakati 4 tadi itu. Pincang, picak, sakit sekali, kurus sekali. Itu yang disepakati ulama. Berarti tanduk. Adapun tanduk patah, kuping suwek itu para ulama beda pendapat. Berarti diperbolehkan. Masih boleh berarti, Ustaz. Kalau untuk pemula saya sarankan dorong saja. Ya, begini. Kalau begini tuh anunya apa namanya? Susah ya kalau begini itu. Ya lebih baik metode peregangannya itu ini kan kepala kambing atau kepala sapi. Diarahkan ke langit gini terus ditekan begini. Jadi antum ngirisnya bukan begini, tapi begini. Ngirisnya begini, ngirisnya. Maju dulu. Bukan begini. Penyembelihan itu ini di bawah jakun. Jadi jakun ini ikut ke kepala. Dan dia urut sama telinga. Kalau kambing urut telinga tepat jakun. Nek awake dhewe menungso dibelah ya lambene dibelah. Belajar lambe. Kenapa harus di bawah jakun? Karena di lokasi ini konon katanya keempat saluran itu berkumpul di sini. Jadi begitu diiris keempat-empatnya muncul. Saluran makan, saluran nafas, 2 orang. Tapi kalau sudah di lokasi lain dia itu yang pertama. Yang kedua, di bawah jakun ini tepat ini persambungan antara kepala dan leher. Bentuknya kayak mangkok gitu. Nanti saya tunjukkan kayak mangkok begini. Ya, ada geluk gede. Sehingga kalau memotong di jakun itu nanti pas di sini. Lagi, Gini. Terus Pak. Terus. Nggih, letter C tinggal. Nah, angkat pisau. Angkat pisau kepala tetap dipegangin loh. Pisaunya seleh no. Soalnya nih, nyepiting ngono kuwi mesti. Pisau dicuci Mas. Itu ditunggu sampai, nah itu kan pancurannya ada 2, 1, 2. Ya, paham. Itu al-wada jain. Kalau pancurannya sudah 2 itu insya Allah kambing sapi enggak bangun Pak. Kalau dikampleng we ambruk. Ditunggu sampai itu tidak ada mengalir lagi darahnya. Jadi proses mendeteksi kematian itu aliran darah sudah tidak ada, kemudian respon mata nggak ada, matanya didumil, jangan dicolok ya, didumil gini dia udah tidak bergerak. Gon motone aja gon foto. Bola matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La